so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filosofi Pendidikan. Saya Novia Sari dengan NIM 2304044051. Di sini saya akan membahas sedikit tentang filosofi pendidikan. Filosofi memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Adapun 3 peranan penting filosofi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu pendobrak, yang kedua yaitu pembimbing, dan yang ketiga yaitu pembebas. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi, baik itu potensi secara fisik, potensi secara cipta rasa, maupun karya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam mengetahui masalah-masalah pada pendidikan. Adapun rumusan masalah yang terjadi di filosofi pendidikan. Yang pertama, apa saja konsep dasar filosofi pendidikan? Yang kedua, bagaimana berbagai teori dan pendekatan filosofi pendidikan. Yang ketiga, bagaimana penerapan filosofi pendidikan dalam prakteknya. Berikut juga ada tujuan dari filosofi pendidikan. Yang pertama, memperluas pemahaman tentang pendidikan. Yang kedua, mendorong dan memikirkan konteks. Yang ketiga, berbagai pengetahuan dan pemikiran. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan akademik. Pengantar filosofi pendidikan. Secara etimologis, filsafat dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filsafat adalah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yaitu secara sistematis, fundamental, universal, integras, dan radikal. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan cabang dan ilmu filsafat, yaitu sama halnya dengan filsafat hukum dan politik. Filsafat pendidikan didefinisikan sebagai filsafat yang membahas teori dan praktek, sehingga pendidikan dari sudut pandang filosofi. Contohnya, bagaimana penerapan peran pendidikan yang ada di filosofi pendidikan. Lalu, bagaimana peserta didik yang ada di filosofi pendidikan dan masyarakat di dalam konteks tersebut. Pendidikan juga bertujuan menentukan bagaimana kurikulum sekolah yang menyangkut tentang nilai-nilai hakikat ilmu dan logika, serta asumsi tentang belajar dan mengajar. Begitupun filsafat negara yang merupakan kemutlakan dalam kegiatan pendidikan dan dapat dipandang sebagai aplikasi untuk mempelajari atau memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan. Konsep dasar filosofi pendidikan. Tujuan pendidikan adalah efisiensi sosial dengan cara memberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demi memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal. Mengenai konsep demokrasi dalam pendidikan, Dewi berpendapat bahwa konsep dasar belajar peserta didik harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Peserta didik harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan, misalnya idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Pandangan progresisme mengenai konsep belajar bertumpu pada peserta didik. Di sini peserta didik dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lainnya, yaitu akal dan kecerdasan. Dalam proses pendidikan, peserta didik dibina untuk meningkatkan keduanya. Maka pendidikan adalah proses sosial dan sekolah adalah suatu lembaga sosial. Dasar filsafat pendidikan terdiri atas Nama saya Irfandi,
dengan NIM 230404033. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pendidikan, yang diantara lain belajar melibatkan kerja keras, disiplin, dan terkadang menimbulkan keegangan. Inisiatif harus ditekankan kepada guru. Yang C, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Yang D, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental. Yang E, tujuan akhir pendidikan adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, progresisme. Paham ini berdasarkan pada filsafat naturalisme, romantik, dan Ricardo dan pragmatisme. Dev dan naturalisme berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam kebaikan alam ke tengah masyarakat yang tidak baik. Dan tujuan progresivisme: 1. Tujuan pendidikan harus sumber kepada situasi kehidupan yang berlangsung. Kedua, tujuan pendidikan harus fleksibel, dan tujuan pendidikan harus mencerminkan aktivitas bebas. Yang ketiga, perennialisme. Perennialisme memandang bahwa dunia penuh kekacauan, ketidakpastian, dan tidak beres. Dalam pendidikan, kaum perennialis berprinsip bahwa pada hakikatnya manusia itu sama, yakni manusia adalah hewan yang rasionalitas yang menjadi unifikasi manusia, kemudian menjadi identitas utama yang mendapatkan manusia pada posisi tertinggi. Maka dari itu pendidikan haruslah bertujuan untuk memperbaiki manusia sebagai manusia. Yang keempat, rekonstruksi. Paham rekonstruksi yang berarti menyusun kembali dalam konteks filsafat pendidikan. Aliran rekonstruksionalisme adalah suatu aliran yang berusaha merubah tata suasana yang lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada teori filosofi pendidikan, terdapat 6 macam teori. Di antaranya ada idealisme, pragmatisme, realisme, eksistensialisme, humanisme, dan feminisme. Pada teori idealisme, mengemukakan bahwa ide atau pikiran adalah dasar dari realitas. Dalam konsep pendidikan, teori ini menekankan bahwa penting untuk mengembangkan potensi intelektual dan moral individu melalui konsep pembelajaran dan nilai-nilai universal. Pada teori pragmatisme menekankan pentingnya pengalaman praktis dan relevansi dalam pendidikan. Pragmatisme melihat pendidikan sebagai proses yang berpusat pada siswa, di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, ada teori realisme yang berpendapat bahwa dunia nyata dan objek yang ada di dalamnya memiliki ekstensi yang independen. Dalam konteks pendidikan, realisme menekankan pentingnya pelajaran fakta dan pengetahuan yang objektif. Yang keempat ada teori eksistensialisme.
Teori ini menekankan pentingnya ekstensis individu, kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam pendidikan. Ekstensialisme ini berfokus pada pengembangan kepribadian dan pemahaman diri yang autentik. Yang kelima, ada teori humanisme yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan pengembangan potensi individu. Humanisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa, kebebasan untuk pelajar, dan penghargaan terhadap individu. Dan yang keenam, ada teori feminisme yang menekankan pada kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam pendidikan. Feminisme dalam pendidikan berfokus pada penghapusan stereotip gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi perspektif gender dalam kurikulum dan pengajaran. Perlu kita ketahui bahwa setiap teori filosofi pendidikan memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam memahami dan merancang pendidikan. Penting untuk kita memahami berbagai teori untuk menerapkannya dalam konteks pendidikan yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 230404039. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filosofi pendidikan. Adapun beberapa ruang lingkup filosofi pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Guru yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Yang kedua yaitu pelajar. Pelajar merupakan objek pendidikan ketika melakukan kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu materi pendidikan. Sumber belajar atau pengalaman disusun secara umum dan logis untuk dipresentasikan dan dikomunikasikan dengan siswa. Yang keempat, tindakan pendidikan saat bekerja dengan atau merawat siswanya. Pendidik terlibat dalam berbagai perilaku yang secara kolektif disebut sebagai taksib. Yang kelima yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan adalah suatu cara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Tujuan metode ini adalah untuk mengolah, memproses, menyampaikan isi instruksional dengan cara yang memudahkan siswa untuk merasakan dan menginternalisasi. Yang keenam yaitu penilaian dan tujuan pendidikan. Penilaian adalah sistem yang digunakan dengan siswa untuk menilai seberapa baik mereka telah belajar. Penilaian pendidikan saat tergantung pada tujuan pendidikan. Jika tujuannya untuk membentuk murid-murid yang kreatif, cerdas, beriman, dan bertakwa, maka sistem evaluasi yang ada saat ini mengarah pada tujuan yang dimaksud. Yang ketujuh yaitu alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Sarana yang membantu penerapan pendidikan adalah lembaga pendidikan dan lingkungan pendidikan. Segala sesuatu yang melingkupi dan menunjang terselenggaranya pendidikan dianggap sebagai bagian dari lingkungan pendidikan. Dengan demikian, dari uraian sebelumnya bahwa pokok bahasan filsafat pendidikan adalah segala aspek yang berkaitan dengan usaha manusia untuk memahami dan memahami hakikatnya pendidikan itu sendiri, yang berkaitan dengan bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang baik dan apa yang menjadi tujuannya. Pendidikan dapat tercapai seperti apa yang diinginkan.